mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pinter-pinter banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar, dialog interaktif Hai Bali Kengken. Kesempatan pagi hari ini kita berbincang seputar topik pencapaian perekaman EKTP bagi pemilih pemula di Buleleng, dan telah hadir narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bapak Made Juartawan SST PMM. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Mbak. Ya, apa kabar Pak Kadis? Baik. Kesempatan hari ini baik, luar Kabar biasa baik, Pak ya. Sehat ya. Aktivitas tetap lancar? Tetap lancar. Mas Tenggara semua support ya. Ya. Untuk di Dukcapil. Oke, luar biasa. Apalagi perbincangan ataupun topik kita Pak ya, atau sharing nanti ya. Ya. Seputar informasinya terkait pencapaian perekaman EKTP bagi pemilih pemula di Buleleng. Karena diberitakan sebelumnya ini memang pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya ya Pak mempercepat perekaman EKTP bagi siswa SMA ataupun SMK. Sampai saat ini bagaimana perkembangannya Bapak? Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan yang menyapa masyarakat, Okay. terutama pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Salam sehat selalu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Rahayu. Jadi terima kasih sebenarnya Mbak Ya, Ayu Sundari. Mbak Ayu Sundari Ya. Telah mengundang kami di Dukcapil untuk hadir di sini untuk menyiarkan terkait dengan capaian rekam KTP di Buleleng ya. Karena ini sangat penting. Kenapa demikian? Sebentar lagi ya, kita kurang lebih 3 bulan ke depan ini akan mengadakan pemerintah atau bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu 2024, tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Nah, salah satunya yang harus bisa kita optimalkan adalah partisipasi pemilih. Nah, kita partisipasi pemilih kalau syaratnya kan harus terdaftar dan memiliki KTP elektronik ya. Dan untuk memiliki KTP elektronik ini kan harus terlebih dahulu untuk perekaman. Yeah. Jadi kita di Buleleng sampai hari ini ada 6.762 penduduk usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun yang belum perekaman. Ya, dari 6.762 itu di sekolah ada di angka 4.235. Jadi ini usia sekolah, Mbak. 4.235 ini ada di SMA, kemudian
sebagian juga di SMK, tapi ada juga yang di SMP. Beberapa SMP itu yang usia 16. Maksud usia 16 ini adalah ketika nanti 14 Februari 2024 itu sudah berumur 17. Ya. Jadi sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Ya. Dan dari 4.235 ini itu kurang lebih 1.050-an itu bersekolah di luar Buleleng. Konsentrasinya terbanyak di Denpasar, kemudian Badung, dan ada juga di Bangli ya. Di Bangli itu kebetulan yang banyak adalah di SMK 3 Kintamani, karena anak-anak yang ada di yang sekolah di SMK 3 itu malah lebih banyak dari Buleleng. Jadi sekolahnya ada di perbatasan antara Buleleng dengan Bangli. Jadi banyak anak-anak kita yang memilih sekolah di sana. Dan kita sudah lakukan perekaman minggu lalu hari Rabu. Oh, berarti gencar Pak ya sebelum balik ke sekolah masing-masing begitu. Benar. Jadi karena dekat ya, kami sudah berkoordinasi juga dengan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bangli, Denpasar dan Badung itu agar melakukan perekaman. Nah, untuk mempercepat kebetulan yang di SMK 3 Bangli kami yang langsung mengambil perekaman ke sana. Kalau untuk SMA SMK seluruh Kabupaten Buleleng udah kita jajaki. Bahkan ada yang sudah 2 kali, bahkan ada yang sudah 3 kali. Contohnya SMK 1 Buleleng. SMK 1 Buleleng ini atau yang dikenal dengan SEMEA, ini kan termasuk sekolah yang siswanya paling banyak ya Mbak ya. Jadi sangat antusias, terutama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Buleleng, demikian juga para kepala sekolah SMA SMK. Karena tanpa bantuan mereka, kami sulit juga untuk melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah. Memang ini satu sisi ya sedikit mengganggu ya kadang-kadang pelajaran mereka di sekolah. Tapi ini adalah momen yang tepat untuk mereka manfaatkan sehingga mereka tidak lagi meminta izin untuk melakukan perekaman ke luar sekolah. Dan antisipasi tidak berjubel di kantor Dukcapil begitu juga ya Pak ya. Kalau perekaman memang bisa dibuka di kantor camat ya. Jadi 9 kecamatan itu bisa melakukan perekaman. Bahkan sudah bisa melakukan cetak KTP langsung kalau sudah umur 17. Namun ya kami maklumi juga anak-anak siswa kita ini kadang hari Minggu kita buka juga tidak terlalu antusias ya. Sehingga kita jemput bola ini harapannya mereka pertama tidak meninggalkan jam pelajaran hanya untuk perekaman ke kantor camat atau ke Dukcapil, atau juga mungkin tidak perlu menyiapkan waktu di hari liburnya mereka. Mestinya dengan kesempatan itu mereka bisa maksimal untuk menggunakan kesempatan ini. Betul. Karena jangan sampai nanti ketika pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 itu yang menjadi satu ketidakbisaan mereka untuk memilih dikarenakan mereka belum rekam, dan itu menjadi catatan bagi kita seolah kita yang tidak aktif untuk melakukan perekaman. Jadi melalui kesempatan ini yang baik ini kami juga menghimbau barangkali melalui orang tua siswa yang mungkin anaknya saat ini sudah berumur 16 itu agar disarankan untuk perekaman, baik itu di sekolah maupun di tempat-tempat yang telah kami sampaikan tadi, di kantor camat ataupun di kantor di Dukcapil, ataupun kami buka layanan perekaman juga pada kegiatan Car Free Day ya setiap hari Minggu. Jadi ini bisa menjadi pilihan-pilihan orang tua untuk menyarankan anak-anaknya untuk perekaman KTP elektronik. Oke, berarti sudah langkah-langkah ataupun terobosan yang dilakukan oleh Disdukcapil Pak ya untuk memenuhi target nanti. Benar. Dalam pemilu 2024 terkait dengan perekaman eKTP. Sekarang sudah berapa persentase Bapak yang dicapai targetnya? Sampai hari ini tadi pagi capaian untuk perekaman di Buleleng itu sebenarnya sudah mencapai 98,88%. Ini penduduk secara umum. Ya.
artinya dari umur tadi 16 sampai dewasa ya. Karena di antara 6.762 yang sebutkan tadi, itu ada 2.527 itu di luar sekolah. Maksud di luar sekolah ini adalah kemungkinan mereka sudah tamat SMA atau SMK, atau mereka tidak melanjutkan ke jenjang SMA, SMK. Jadi SMP atau SD mungkin tidak melanjutkan. Nah, dari itu juga kami sudah sarankan kepada Pak Mekel, Pak Lurah untuk bisa menghimbau warganya untuk perekaman, ya. Karena ini penting, karena untuk KTP itu kan tidak hanya berpikir pemilu ya, tetapi juga untuk mereka gunakan untuk pelayanan yang lain, entah itu untuk melamar pekerjaan, untuk mendapatkan fasilitas lainnya, bahkan untuk juga kadang-kadang untuk ngurus SIM kan harus menggunakan KTP. Jadi NIK ini udah digunakan untuk semua pelayanan. Khawatirnya mereka kadang-kadang ketika keperluan, contoh umpamanya sudah sakit itu baru memerlukan KTP. Padahal ini bisa diurus jauh-jauh hari. Demikian juga kami khawatir nanti berkaca daripada pengalaman sebelumnya seperti itu. Pada saat hari pencoblosan itu baru mereka ribut masalah KTP seperti itu. Sehingga ada waktu sekarang sebelum nanti kita 14 Februari 2024 itu betul-betul memahami dulu bahwa untuk menjadi bisa menyalurkan hak pilih ketika itu berumur 17 tahun, salah satunya adalah dengan sudah terdaftar di data kependudukan dan memiliki KTP elektronik seperti itu. Sebenarnya sudah simpel semua Pak ya, apa yang dilakukan oleh Dukcapil supaya melampaui target ataupun mencapai target. Selain jemput bola, ada juga perekaman EKTV di CFD begitu Pak. Betul, ya. Dan di beberapa kantor kecamatan bisa juga Pak diantisipasi seperti itu. Nah, memang kemarin di awal Oktober, terutama di minggu pertama dan minggu kedua, itu sudah kita buka layanan hari Minggu. Karena memang mengantisipasi seperti yang kita sampaikan, ada beberapa yang di luar sekolah ataupun yang pas sekolah mungkin tidak sempat. Contohnya yang SMK kan ada magang atau praktek lapangan, dan mereka memang tidak sempat ke sekolah. Jadi kita buka kesempatan di minggu pertama dan minggu kedua Oktober. Tapi setelah kita evaluasi ternyata belum maksimal juga. Jadi kita akan evaluasi lagi, dan mungkin bulan November ini kita coba lagi buka hari Minggu, tapi tidak full 1 bulan. Jadi kita lihat antusiasme daripada ini, terutama ya pemilih pemula ini, karena ini angkanya cukup besar sebetulnya. Gitu. Karena pemilih pemula ini bisa dikatakan garda terdepan nanti Pak ya. Betul. Jadi untuk bisa meningkatkan prosentase partisipasi pemilih, ini kan setiap tahun kita masih di bawah belum maksimal itu kan. Ya kita dengan tadi, karena generasi muda ini kan jumlahnya besar dan juga menjadi penggerak juga kan gitu. Karena mereka anak muda kan biasanya gitu. Di harapannya mereka betul-betul bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa adanya kekurangan syarat gitu. Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena nggak punya KTP. Sangat disayangkan begitu ya. Yang disalahkan kan kami nanti. Gitu ya. Apalagi sangat dibutuhkan ya hak pilihnya gitu Pak ya. Kita udah berusaha jemput bola, dan sisa bulan sekarang November Pak ya, Desember. Sampai bulan berapa nih kira-kira? Januari. Jemput bola sampai kita Januari ya Pak ya? Sebelum hari pemilihan itu gitu, masih bisa terlayani begitu ya? Sepanjang itu tadi ya, dari pihak sekolah terus mensupport kami. Dan kami terus berkomunikasi dengan para kepala sekolah, baik di SMA maupun di SMK, termasuk juga di SMP ya, beberapa SMP. Tatkala memang mereka memiliki waktu untuk bisa kami hadir agar diinfokan ke kami. Dan ini tidak terbatas kepada sekolah negeri, cuma sekolah swasta juga gitu. Jadi dengan
teman-teman di Dukcapil di Badung, di Denpasar juga sama. Kami juga memberikan mohon juga untuk bisa, karena perekaman ini kan sudah bisa perekaman luar kabupaten, Mbak. Oh, sudah bisa ya, Pak ya. Ini juga perlu kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jadi jangan berpikir bahwa untuk perekaman KTP yang tinggal di Denpasar dia kakak Buleleng itu harus kembali ke Buleleng, enggak. Bisa kok dilakukan di Denpasar. Di luar Buleleng gitu ya. Di luar di mana tempat dia berdomisili saat ini. Sama juga warga luar Buleleng ketika perekaman di Buleleng juga bisa gitu. Yeah. Dan KTP-nya pun bisa diambil di sini seperti itu. Karena ini untuk kemudahan, jadi pemerintah dalam hal ini Dukcapil itu memberikan kemudahan. Ketika nanti mereka di Denpasar tidak harus kembali ke Buleleng untuk melakukan perekaman saja. Kan kasihan ya. Yeah. Kadang-kadang ada yang kesini Pak dari mana dan tinggal di Denpasar. Mereka harus izin dulu dari tempat kerja orang tuanya kan untuk mengantar anaknya untuk perekaman. Jadi banyak yang belum tahu. Sebetulnya perekaman itu bisa di luar kabupaten, ya sudah dipermudah. Jadi tidak perlu pulang ke kabupaten atau ke tempat asal. Atau mungkin berkasnya kebetulan ada di rumah di Singaraja, mungkin di Buleleng. Apa yang perlu dilengkapi kalau seperti itu, Bapak? Kalau perekaman itu cukup dengan kakaknya, Mbak. Oh gitu, Memiliki kakak saja. Dan kita rasa kakak itu pasti dipegang kan. Kasihan saya kadang udah di sini kan memikirkan itu kan harus menyiapkan waktu berapa jam. Perjalanan Denpasar Singaraja paling tidak 2,5 sampai 3 jam. Belum lagi kembalinya kan hampir 1 hari mereka harus membuang waktu. Padahal itu bisa dilakukan di manapun. Dari Denpasar, di Badung, Tabanan, Gianyar dan sebagainya. Bisa gitu. Itu namanya perekaman luar kabupaten. Tapi kalau untuk lebih menertibkan lagi sebetulnya mereka urusnya pindah. Itu. Ini kadang-kadang kan warga Buleleng yang kebetulan sudah lama tinggal di Denpasar masih KTP Buleleng. Sebetulnya urusnya pindah, tidak masalah sebetulnya. Ini untuk memastikan untuk pelayanan di luar itu kan umpamanya akte dan sebagainya kan harus memang di tempat di mana KTP diterbitkan kan gitu. Sekarang urus pindah itu kan tidak sulit, jadi sangat mudah ya. Yang penting persyaratannya dipenuhi gitu. Baik di tempat asal maupun di tempat yang baru seperti itu. Oke, sampai saat ini sudah berapa sekolah Pak disasar untuk sosialisasi ataupun edukasi tentang perekaman eKTP? Kita sudah hampir seluruh SMA, SMK di Buleleng, termasuk 1 SMK di luar Buleleng, SMK 3 Bangli. Jadi jumlahnya kurang lebih berapa 30-an ya kalau nggak salah. Termasuk ada beberapa SMP juga sudah kita jajaki. Dan mungkin kami boleh sampaikan di sini. Silakan. Ini yang masih sekolah-sekolah yang siswanya masih banyak yang belum rekam. Mohon maaf saya sampaikan di kesempatan ini, barangkali ada yang dia menyampaikan SMA 1 Kubu tambahan itu masih. Apa kendalanya kira-kira Bapak? Mungkin saya bukan dulu SMK 1 Seririt. Nah ini beda-beda nih Mbak ya. Oh gitu. Kalau di SMK itu karena mereka ada praktek lapangan. Oh iya. Jadi sebagian anggaplah kelas 11, kelas 12-nya lagi praktek lapangan. Kan mereka nggak mungkin dipanggil pada saat itu perekaman di sekolah. Jadi mereka minta jadwal mungkin di bulan November atau di bulan Desember setelah anak-anaknya balik dari praktek lapangan seperti itu. Tapi kalau yang SMA, nah ini beberapa ada keanehan juga dari adik siswa kita ini karena banyak juga tidak mau perekaman di sekolah, Mbak. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena mereka tidak mau menggunakan pakaian. Oh, pakaian sekolah maksudnya. Oh ya. iya. Kita udah kasih solusi, silakan bawa pakaian kalau pas jadwal perekaman. Mereka juga nggak bawa baju. Kemudian ya yang mohon maaf ini yang mungkin ada adik yang putri atau yang wanita itu mungkin tidak make up, tidak berhias karena foto KTP itu kan memang
sekali Asli ya. foto. Sekali foto itu memang Ya, nggak sampai bisa diedit ya Pak iya, ya. nggak bisa diedit. Itu juga menjadi satu alasan beberapa siswa yang menyebabkan kehadirannya kurang. Oh gitu ya. Walaupun dari Pak Kepala sekolahnya ataupun dari pihak sekolahnya itu sudah mengumumkan, sudah mengarahkan. Kadang-kadang mereka berusaha menghindar seperti itu. Nah ini perlu memang pengawasan yang lebih dari Bapak Kepala sekolahnya atau mungkin dari jajaran mahasiswanya. Tatkala perekaman itu betul-betul diatensi begitu. Betul. Kadang-kadang setelah dikumpulkan di sebuah tempat di ruangan gitu kan, satu persatu izin ke belakang, nanti datang lagi seperti itu. Oh gitu. Karena ya, setelah ya. ditanya secara personal itu, mereka ya minta pakaiannya biar pakaiannya pakaian bebas, ya. atau bisa berhias. Sebenarnya berhias itu kan bisa aja nih, Oke. dengan membawa sisir atau kan bisa. Atau mungkin nanti takut kena razia kali ya. Di sekolahnya. Kita juga nggak tahu. Ini rata-rata sekolah yang masih tinggi itu seperti itu. Tapi kalau SMK ya kita maklumi ya Mbak ya. Ya. Karena mereka ada di lapangan. Sebagian anggaplah kelas 12 itu ada kelas 11-nya. Itu mereka di lapangan. Ya jadi kita nggak bisa. Tapi itu dah. Kalau ini kita betul-betul nyampe pesan kita kepada orang tua siswa atau kepada siswa tersebut, untuk perekaman itu kan tidak sulit. Iya. 9 kecamatan siap untuk perekaman. Ya, kemudian cetak KTP 9 kecamatan juga siap. Jadi hari Minggu pun di Car Free Day ya memang di Singaraja itu bisa. Ya, walaupun sampai jam 9 ya, dari jam 6 pagi. Demikian juga kalau memang nanti banyak yang berharap hari Minggu, kita bisa buka hari Minggu Mbak, di kantor camat di 9 kecamatan. Ini memang teman-teman camat sudah luar biasa juga dukungannya, karena kalau perekaman yang di kecamatan kan itu perangkat dan pegawainya kan memang dari kecamatan. Jadi kami minta bantuan kepada teman-teman camat. Luar biasa sebetulnya dukungan agar memastikan seluruh penduduk Buleleng yang nanti pada 14 Februari itu berumur 17 tahun bisa menyalurkan hak pilihnya. Itu tujuannya. Jadi kalau memang target ini kapan bisa dicapai, kita berupaya sampai Desember ini Mbak ya, agar bisa tercapai. Tentu kami tidak bisa sendiri di sini. Kami perlu dukungan dinas pendidikan baik provinsi, karena itu SMA SMK kan di provinsi, maupun kabupaten untuk yang SMP. Dan ini sudah sangat dibantu oleh dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten. Luar biasa mereka informasinya juga. Tapi ya kembali kepada siswa ya kadang-kadang. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh umpamanya sudah dikumpulkan satu kelas di tempat tersebut, nanti satu persatu ada yang permisi bilang ke toilet dan sebagainya, nanti kembali mereka. Itu karena seperti itu, dan banyak yang seperti itu. Jadi kalau bisa siswanya memiliki kesadaran, bahkan ada sampai bilang saya nggak ngerti juga, saya nggak dikasih sama orang tua saya perekaman di sekolah, nanti saya mau perekaman di luar sekolah. Apakah memang ada orang tua melarang anaknya, nggak ngerti juga gitu. Saya pikir mungkin sebuah alasan saja ya. Anak-anak itu untuk tidak perekaman. Berarti banyak kendala ya Pak ya ditemui ya ketika terjun langsung ke sekolah-sekolah. Kalau semua tidak ada kendala ya, semua yang belum perekaman itu pada saat kita datang, saya udah selesai sebenarnya, gitu. Kan cuma lagi 4.000-an kan, ya 4.200. Yang belum terekam ya. Kalau ini tidak seperti yang saya sampaikan tadi, semua antusias, saya kira udah selesai sebetulnya, itu. Tapi ya tadi kendalanya itu. Yang berat itu kan bukan yang magang sebenarnya, tetapi yang keinginannya itu nggak mau pakaian sekolah atau di sekolah pertama itu. Itu yang membuat kita itu. Jadi kadang-kadang kepala sekolah juga, aduh gimana nih, karena sudah kita himbau, tapi mereka malah menghindar seperti itu. Bahkan kita pakai kemarin, begitu yang umur 17 itu kita bawakan KTP-nya, kita serahkan kepada kesiswaannya, jadi nggak perlu ngambil ke kita.
biar dipermudah lagi. Iya. Juga nggak terlalu mensupport gitu, tidak menjadi sebuah ketertarikan bagi mereka. Berarti banyak kendala, banyak juga alasan ya dari masing-masing siswa ya Pak Iya ya. betul. Iya. Tapi memang ini sebuah PR ya Pak ya. PR Dari ya. Dukcapil Ini sendiri. sebuah tantangan bagi Tantangan, kami. oke. Dan tentu ya harus berkolaborasi. Tidak cukup koordinasi ya. Iya. Ini perlu karena sekali lagi tanpa dukungan dari teman-teman kepala sekolah, teman-teman perbekal lurah dan juga teman-teman camat, ini nggak akan bisa kami capai. Kami sendiri sulit. Kami datang ke desa yang perekaman cuma 5 orang. Kami datang ke sekolah yang perekaman tidak maksimal. Jadi ini kan perlu memang dukungan semua pihak. Terutama yang di sekolah, karena PR kami ini yang 4 ribuan ini itu 4.200 ya. Yeah. Itu ada di sekolah. Kalau yang ada di desa karena mereka sudah lulus atau mungkin mereka tidak melanjutkan ke SMA, SMK. Ini karena kan orang udah bekerja ya. Jadi sulit nyari apa di posisi desa itu. Apa mereka sudah merantau ke tempat lain, kan gitu. Yeah. Nah ini sulit. Tapi yang di sekolah ini kan sebenarnya gampang ya. Kalau kita berpikir awal tuh kita datang, mereka kumpul kan gitu di tempat itu. kita Lakukan rekam. perekaman, prosesnya juga cepat gitu ya Pak ya. Kita ternyata nggak semudah itu. Kita datang, siswanya lagi menghindar. Banyak alasan. Ada itu ya pakaian, kemudian make up, mungkin ada juga yang bilang orang tuanya minta tidak di sekolah seperti itu. Iya. Ya kita maklumi itu kan pemikiran anak muda milenial sekarang kan berbeda ya Mbak ya. Oke. Bahwa kita udah permudah sebetulnya gitu. Iya, yang pastinya memang apapun target yang nanti dicapai Pak ya dalam perekaman EKTP, khususnya bagi pemilih pemula ini, Dukcapil sudah yang namanya melakukan terobosan-terobosan gitu ya, langkah-langkah khususnya bagi pemilih pemula untuk persiapan pemilu di 2024 nanti. Kita juga menantikan atensi pendengar ya Pak ya. Baik. Sambil kita ngobrol di 24644 ataupun ke WA Pro 1 di 08113999 Sudah ada WhatsApp dari Pak Romi mempertanyakan dengan adanya EKTP apakah mungkin seseorang memiliki KTP ganda. Berikutnya, andai kata EKTP orang tersebut hilang, fotokopian tidak punya, lalu langkah apa yang harus ditempuh agar yang bersangkutan memiliki EKTP baru? Dan warga negara asing atau WNA apa boleh memiliki EKTP? Ada pertanyaannya 1, 2, ada 3 pertanyaan Pak Kadis. Sembari menantikan atensi pendengar ya Pak ya, silakan untuk ditanggapi dulu. Baik, terima kasih dari Pak Roni ya terkait Romi. Pak Romi ya, Iya. maaf. Pak Romi terkait dengan pertanyaannya, apakah dengan EKTP seseorang bisa memiliki KTP ganda atau lebih daripada satu kayak gitu ya. Jadi dengan adanya EKTP ini sangat tidak memungkinkan seseorang atau penduduk itu memiliki KTP lebih dari satu. Karena kenapa? EKTP ini kan prosesnya itu kan melalui biometrik, jadi ya sidik jari dan retina. Jadi dengan sidik jari dan retina ini orang tidak memiliki KTP ganda, betul-betul tunggal. Tapi kalau ada yang memiliki KTP ganda itu dimungkinkan itu kemungkinan palsu yang satunya ya, karena satu penduduk satu KTP. Jadi jawaban kami sangat tidak mungkin karena satu orang hanya memiliki satu NIK. Oke. Tapi kalau pertanyaannya, mungkinkah mereka memiliki kakak lebih? Nah, kemungkinan karena dulu sebelum penerapan EKTP ini masyarakat kan sudah punya kakak. Jadi kakak itu kemungkinan kakak yang lama. Tetapi NIK yang digunakan adalah NIK yang di KTP elektronik ya. Jadi sering ke kami itu masyarakat mereka memiliki 2 kakak, bahkan lebih. Ya dulu kan orang membuat kakak itu kan sering beda tempat, beda kakak. Kan? Kalau udah punya kakak, dibuat lagi muncul lagi kakak. Nah, semenjak 2012 itu dilakukan perekaman secara tunggal ya. Itu hanya memiliki satu NIK saja. Jadi apabila berbeda nanti NIK yang ada di KTP
sama yang di KK, maka yang digunakanlah NIK yang di KTP. Kemungkinan di KK adalah yang lama, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau KTP-nya hilang hanya fotokopian, apa yang harus dilengkapi? Iya. Jadi ketentuan untuk KTP yang hilang itu adalah dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Nah, ini kan banyak pertanyaan, kenapa harus menggunakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian? Ini sebetulnya menjaga-jaga tatkala KTP tersebut ditemukan oleh orang lain dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat pelanggaran, itu kan bisa diatensi. Siapa tahu nanti KTP-nya kalau sekarang pakai pinjaman online gitu kan, kemudian tidak bayar kan, bisa begitu kan. Terus yang bersangkutan merasa tidak pernah meminjam, atau mungkin untuk tindakan pidana yang lain seperti itu. Dengan surat keterangan kepolisian itu kan memang betul itu memang hilang dan kemungkinan dimanfaatkan oleh orang lain. Itu dasarnya seperti itu. Tapi kalau rusak, umpamanya NIK-nya nggak kebaca atau terhapus, itu bisa diganti dengan membawa KTP yang rusak tersebut. Kami akan cetakkan yang baru. Ya. Kemudian pertanyaan lebih lanjut terkait WNA, apakah boleh memiliki eKTP? Iya. Boleh. Persyaratannya adalah mereka sudah memiliki yang namanya kartu izin tinggal tetap yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi. Ya. KTP diterbitkan dengan syarat mereka sudah memiliki kitab, ya, kartu izin tinggal tetap di Indonesia. Iya. Kalau mereka hanya memiliki kitas, kartu izin tinggal sementara, nggak bisa ya Pak? belum bisa KTP. Tapi ada namanya dokumen surat keterangan tempat tinggal, SKTT, berupa lembaran. Semenjak tahun 2022, ya tepatnya di bulan April, itu sesuai dengan Permendagri, untuk KTP WNA itu berwarna pink ya. Jadi berbeda warnanya ketika WNA itu menggunakan KTP. Namun yang terbit sebelum itu masih sama warna. Jadi jangan sampai salah. Kenapa WNA boleh KTP? Itu padahal KTP warna dulu emang sama. KTP-nya warna biru, WNI sama WNA. Yang membedakan adalah rincian di dalamnya. Sekarang udah dibedakan ya Pak ya? Ya, semenjak 2022 sudah dibedakan. Jadi mereka berbeda warna. Juga nanti di sana ada kewarganegaraan. Kemudian ada juga bahasanya, bahasa Inggrisnya ya. Umpamanya laki-laki itu male di sana. Jadi tidak bahasa Indonesia. Kemudian ada kewarganegaraan mana punya dia. Amerika apa Jerman seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Kalaupun mereka masih menggunakan KTP berwarna biru, itu kemungkinan terbitnya adalah sebelum 2022. Itu memang sama warnanya. Tetapi yang membedakan di dalamnya itu. Ya, sudah semua terjawab ya Pak Romi ya. Jikalau ada yang kurang lengkap bisa disampaikan lagi melalui WA Pro 1 atau bisa beratensi kembali di 24644. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau ke WA Pro 1 di 081139999790 dan perbincangan dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken seputar topik pencapaian perekaman EKTP bagi pemilih pemula di Buleleng. Mohon izin ya Pak Kadis, kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Aji yang di Jalan Dewi Sartika. Aji di Dewi Sartika, Inge. Ya. Pertanyaan apa Bapak yang ingin Ya, disampaikan? saya mau tanya Bu, Inge. KTP istri saya sudah mati tahun 1917. Apa bisa diperpanjang lagi gitu? Iya. 1917. Mati KTP-nya tahun berapa Bapak? 2017. Oh, 2017. Iya. Oke. Ya, segitu aja Bu. Ya. Terima kasih. Iya, tapi belum sempat datang ke kantor Dukcapil ya Pak ya untuk mempertanyakan hal itu? Belum. Oke, sekarang kebetulan dengan kadisnya nanti akan dijawab ya Pak. Ya, ya. Ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Aji? Ya, kalau seandainya saya aja ke sana, bukan istri saya, apa bisa gitu? Karena kan
KTP-nya kan masih itu. Baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Aji di Dewi Sartika atas pertanyaannya. Selain Aji yang ada di Dewi Sartika, silakan pendengar lain, kita masih menantikan atensinya di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 081139999790. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sudarsana, mohon maaf volume radio Bapak bisa dikecilkan supaya tidak feedback ya. Komunikasinya juga tidak terganggu dengan narasumber. Atau mungkin agak jauh dengan radionya? Oke. Silakan. Selamat pagi Pak Sudarsana. Selamat pagi Om Sosiasku, adik wartawan. Oke. Kependudukan. Sosiasku Pak. Buleleng. Terima kasih atas informasinya terkait dengan rekaman KTP untuk pemilih pemula. Di mana tadi sudah sampaikan dan sudah kami lihat di lapangan ya, di masyarakat, upaya-upaya Bapak, terobosan-terobosan yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan program KTP sudah luar biasa sekali ya. Tentunya inilah yang kita harapkan agar dapat masyarakat, anak-anak kita nantinya memiliki KTP. Dan tujuannya adalah untuk mensukseskan pemilu 2024. Tentunya di sini tidak terlepas dari juga bagaimana peran serta masyarakat, orang tua dan anak-anak kita harus proaktif juga agar dengan sigap dan proaktif untuk mengadakan perekaman KTP. Di mana kami lihat tidak memandang hari Minggu ya, hari libur, dari kecamatan juga membuka peluang untuk mengadakan perekaman. Inilah yang kita harapkan, semoga terus berjalan lancar sehingga tidak ada yang terlepas KTP-nya, tidak ada yang tidak memilih, sehingga peran serta masyarakat dalam melakukan pemilihan sesuai dengan harapan kita bersama. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak terkait dengan KK, di mana sebelumnya kakak kami tidak tercantum nama ibu, hanya tercantum nama orang tua Bapak saja. Di mana setelah kami melakukan urusan surat-surat, terutama urusan tanah sertifikat, di mana nama orang tua di KK itu sangat penting sekali. Tentunya harapan kami agar dari dinas agar betul-betul memasukkan orang tua, ibu dan bapak di KK tersebut. Ini sangat penting sekali. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi Bapak, pemilu nantinya pemilih pemula dapat memenuhi target capaian dalam melakukan pilihannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana atas atensinya. Nanti akan dijawab ya oleh narasumber. Selain Pak Sudarsana, adakah pendengar lain yang akan beratensi baik itu di 24644 atau ke WA Pro 1 di 081139999790. Baik Pak Kadis, sebelum dijawab mohon izin kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya Lithoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu. Dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Papa udah pulang. Sini, Pak. Mama pijitin. Papa pasti capek. Loh, kok cemberut gitu, Pak? Iya nih, Ma. Target penjualan perusahaan nggak cukup nih. Papa dimarah habis-habisan sama bos Papa. Sekarang disuruh promosi besar-besaran. Kira-kira pasang promosi di mana ya, Ma? Promosi di radio dong, Pak. Kan Papa belum pernah tuh. Yuk ke RRI Singaraja, Pak. Besok Mama antar deh. Promosi radio? Kenapa enggak? RRI Singaraja sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia sangat cocok sebagai media promosi usaha kalian. Jangkauan yang sangat luas dan didukung aplikasi RRI Playgo, RRI Singaraja tidak hanya terdengar di daerah, namun juga di nasional, bahkan di dunia. Harga promosi yang terjangkau dengan bantuan 4 pemancar pembantu, RRI Singaraja juga terdengar sampai pelosok-pelosok desa yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Kontak person Dewa Gede Arte 081 54 706 806 atau Dewa Ayu Asri 081 558 364 729. Duh, di mana ya? Kemarin di sini. Sekarang kok nggak ada? Di mana sih? Kamu cariin apa sih? Yuk, antarin belanja camilan untuk perjalanan besok. Iya, tapi bentar. Aku lagi cari tas belanja nih. Ngapain sih nyari tas belanja? Ntar juga kan dikasih kantong plastik saat belanja. Ini nih kebiasaan yang salah. Butuh waktu 20 hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik. Membawa tas belanja sendiri adalah salah satu perilaku peduli lingkungan. Mari mulai jadikan membawa tas belanja menjadi kebiasaan dan tularkan kebiasaan baik ini ke orang-orang sekitar. Ya, pendengar tentu saja masih dalam dialog interaktif Hai Balik Ken dan sharing seputar topiknya pencapaian perekaman EKTP bagi pemilih pemula di Buleleng bersama narasumber Kepala Disduk Capil Kabupaten Buleleng Bapak Made Juartawan SST PMM. Ya, Pak Kadis, silakan untuk ditanggapi
Apa yang menjadi pertanyaan Aji yang ada di Dewi Sartika dan juga Pak Sudarsana di Bakti Sraga. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Untuk penanya pertama adalah dari Aji di Dewi Sartika, karena beliau memiliki istri atau ibu yang KTP-nya masa berlakunya 2017. Iya. Jadi perlu kami sampaikan kepada Aji dan juga kepada para pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada, bagi yang memiliki KTP elektronik itu yang ada masih masa berlakunya, itu secara otomatis berlaku seumur hidup. Ya, itu ada ketentuannya dari perubahan Undang-Undang 23 tahun 2006 ke Undang-Undang 2004 tahun 2013 bahwa KTP itu berlaku seumur hidup. Ya. Kemudian KTP yang diterbitkan tahun 2011 atau sebelum undang-undang tersebut itu otomatis berlaku, karena kalau semua nanti cetak ulang tentu kan memerlukan biaya belangko seperti itu. Padahal kita juga punya PR untuk yang pemula, yang perekaman dan yang berubah status. Jadi mungkin saran kami untuk Haji, sepanjang itu masih bagus, itu tidak perlu diganti. Jadi sudah bisa digunakan. Ya. Itu pun untuk sebetulnya untuk lembaga-lembaga pengguna seperti bank, pertanahan dan sebagainya sudah ada surat edarannya dari Menteri Dalam Negeri ya, agar itu diterima sebagai KTP yang memang langsung berlaku seumur hidup. Kemudian Pak Sudarsana dari Bakti Sraga, terima kasih atas apresiasinya kepada kami. Tentu kami akan terus melakukan perbaikan, terus untuk mengevaluasi diri bila mana ada beberapa pelayanan kami yang kurang di masyarakat. Kami pun membuka layanan online saat ini 24 jam dan 7 hari tanpa stop kepada masyarakat mengajukan secara online. Itu juga agar masyarakat betul-betul tidak merasa terhambat pelayanannya. Jadi kapanpun masyarakat bisa melakukan pelayanan. Bagi masyarakat yang tidak memahami aplikasi aku online pun bisa datang ke kantor desa, kantor lurah. Ini sangat dirasakan oleh teman-teman yang jauh dari kota Singaraja ya, terutama yang di pelosok-pelosok seperti itu. Karena mereka dari rumahnya atau mungkin minimal dari kantor desanya itu sudah bisa pelayanan. Nah, untuk pertanyaan Pak Sudarsana terkait dengan kakak tidak mencantumkan nama ibu, itu sebetulnya kami juga berhati-hati ya, karena ini kan persoalan dokumen. Jadi untuk yang memasukkan nama ibu itu perlu ada perubahan namanya, perubahan elemen data di kakak tersebut, sehingga perlu ada permohonan dari warga tersebut dengan mengisi formulir dan melampiri dokumen yang menyatakan nama ibunya ada di sana. Dokumen itu apa? Biasanya akte lahir, di sana kan ada nama ibu dan bapak ya. Atau barangkali di ijazah bisa juga ya. Ijazah biasanya nama ayah aja. Nah, ini adalah untuk mendukung agar enggak nanti kan nama itu kan tidak boleh salah ketik ya. Perlu dokumen pendukung. Nah, jangan sampai nanti apalagi pakai ejaan, apalagi pakai singkatan. Apa yang tertulis di dokumen tersebut biar sama dengan yang di kakak, sehingga untuk penambahan nama ibu kandung atau nama orang tua pada kakak itu kami mohonkan Pak Sudarsana untuk mengajukan permohonan penambahan nama ibu atau nama orang tua tersebut dengan formulir yang sudah disiapkan dan ditambah dengan dokumen yang mendukung seperti akte lahir. Berarti Pak Sudarsana harus ke kantor Dukcapil ya Pak ya? Bisa ke kantor, bisa di kantor desa. Oh gitu. Yang penting dibawa kelengkapannya begitu ya Pak? Yang penting kan udah bisa permohonan aku online. Oh gitu, iya. Atau Bapak sendiri bisa mengajukan lewat Android. Oh gitu, iya. Sudah gampang. Nggak perlu lagi antri-antri di kantor. Oke. Ya, baik Bapak, mohon izin sebelum dilanjutkan, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Halo Bapak Dimas, ada pantun kah untuk Pak Kadis? Ada dong.
Silakan. Ini buat Mbak Ayu ya. Oh, buat saya dulu, nggih. Burung merpati, burung kenari. Mm. Selamat pagi buat Kris Dayanti. Terima kasih Bapak Dimas. Ini buat Bapak. Untuk Pak Kadisnya mana? Ya, Hah? dari Selat ke Dasar Gunung Bapak. Salam sehat, salam tangguh. Ya, luar biasa. Gimana Bapak Dimas? Buah nanas, buah manggis. Dimakan perkutut, dimakan pungguk. Walaupun cuaca panas, tapi dengar suaranya Pak Kadis yang lembut, suasana jadi sejuk. Cakep ini Pak Dimas. Oke, silakan ada pertanyaan. Begini Pak, mungkin sama dengan sudah. Iya. Jangan sampai terputus-putus komunikasinya Bapak Dimas. Cari posisi yang bagus ya. Dari posisi dulu ya. Iya. Ya sekarang udah di atas nih. Udah di atas pohon kembali? Ya, Oke, di atas silakan. pohon rambutan. Ya mungkin sepakat dengan pendapatnya Pak Sudarsana ya, mendukung dan mensupport Pak program-program yang Bapak laksanakan ini Pak. Dan yang menjadi pertanyaan Pak, kalau bikin KTP itu kan bisa lewat HP, bisa lewat yang HP Android Pak ya. Nah, apakah masih dilayani untuk pembuatan KTP di kantor Pak? Itu pertanyaannya. Kenapa? Kan tidak semua yang bisa pakai resminya pakai HP. Betul. Itu harus melalui kantor. Apakah itu ada pelayanannya Pak? Dan yang kedua, mohon ini pelayanan untuk kru dan staf untuk di perusahaan sipil ini agar artinya ya betul-betul melayani masyarakat dengan humanis, dengan senyum itu Pak. Nah itu menambah artinya masyarakat itu tambah senang Pak. Artinya membuat KTP untuk datang ke kantor Pak. Ya. Sebelumnya sempat cemberut nggak Papa Dimas stafnya? Ya? Sebelumnya staf ataupun kru di Dukcapil sempat cemberut? Nah, maksudnya kan begini ya. Artinya jangan biar tambah humanis, biar tambah ramah itu loh. Tapi nggak pernah pengalaman dicemberutin ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Malah Bapak Dimas kemarin itu ini rokok Pak ini. Oh gitu, oke. Ramah berarti ya Pak ya? Ya itulah makanya untuk ke depan ini terus berlanjut Pak. Dan karena ini KTP ini sangat penting Pak ya. Seperti pantun ini Pak, ada pantunnya buat KTP Pak. Ya buah pete, buah belimbing Pak. Cakep. Beli di waktu sore di kota Sorong Pak. Cakep. KTP itu sangat penting Pak. Cakep. Kalau tidak punya KTP nanti takut dikatakan manusia bodong. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas atensinya dan juga pantun-pantunnya ya. Baik, sebelum dijawab apa yang menjadi semacam apresiasi positif juga Pak ya, dengan staf dan kru serta seluruh pegawai yang ada di Disdukcapil sudah dirasakan ramah, itu tetap dipertahankan, jangan lupa tetap smile ataupun senyum begitu ya, dan juga humanis ya Pak ya. Ya Pak Kadis, sebelum dijawab apa yang menjadi penyampaian Bapak Dimas, mungkin tadi dilanjutkan ya, Pak Sudarsana belum clear Pak ya tanggapannya ya. Udah clear semua terkait nama ibu yang hanya tercantum nama bapak saja gitu ya. Jadi melakukan urusan surat-surat supaya gampang begitu dengan administrasi lainnya. Dan Dinas Dukcapil sebenarnya sampai saat ini juga hati-hati Pak ya untuk mencantumkan, apalagi seperti Pak Kadis sampaikan yang namanya dokumen dari yang bersangkutan juga jangan sampai salah memberikan nama gitu ya. Oke, sudah clear Pak Sudarsana, sekarang ke Bapak Dimas, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Bapak Dimas pantun dan apresiasinya, luar biasa Niki. Semangatnya. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak Dimas untuk bikin KTP karena sudah bisa lewat online, apakah bisa ke kantor Dukcapil? Jadi sangat bisa. Pelayanan kami itu kami buka secara online dan secara offline. Jadi offline itu di kantor kami di Dukcapil dan juga di kantor camat itu masih offline. Kemudian untuk yang online itu bisa lewat Android, kemudian bisa lewat kantor perbekal atau lurah, dan juga bisa lewat kantor camat juga. Ya, jadi pos-pos ini memungkinkan masyarakat punya pilihan. Bapak Dimas kalau memang lebih nyaman mungkin datang ke kantor, itu kami juga layani. Dan terima kasih masukannya agar kami lebih humanis lagi di dalam memberikan pelayanan, lebih ramah lagi, betul. Dan kami
selalu dengan staf itu berupaya untuk memberikan pelayanan sepenuh hati. Kami rangkum menjadi sepenuh hati karena hanya dengan hati bisa memberikan yang terbaik. Artinya keikhlasan untuk melayani. Keikhlasan melayanilah yang kami harapkan dari staf kami di Dukcapil, termasuk teman-teman di desa, di kelurahan, agar bagaimana masyarakat itu senang. Ya. Jadi kalau umpamanya pelayanannya itu agak lambat, paling tidak ada permohonan maaf. Ada rasa terima kasih kami kepada masyarakat sudah mempercayai kami. Itu intinya. Karena terpenting bagi kami adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami. Oke, berarti tetap terlayani juga Pak ya, meskipun ada masyarakat yang bisa dikatakan masih gaptek gitu Pak ya, nggak bisa menggunakan HP Android untuk data-data terkait dengan untuk baik akte, KK dan juga sebagainya gitu ya Pak ya. Semuanya. Oke, baik, tidak tertutup ya pintunya Pak ya, meskipun sudah semua serba online gitu ya, tetap terlayani Pak ya. Kalau untuk KTP memang tidak bisa online karena terutama untuk perekaman kan harus datang ke kantor camat atau kantor Dukcapil. Tapi untuk yang orang tua, disabilitas, yang lansia, yang sulit untuk mobilitas, itu kami jemput bola. Ada namanya program Sidakep di Dukcapil itu siap datang ke rumah penduduk. Itu memang prosedurnya Pak Mekel atau Pak Lurah menyurati kami bahwa ada warganya yang disabilitas dan ternyata belum rekam. Nah kalau mereka itu perekaman kan harus dibawa mobil kan, diangkut. Kami siap datang ke rumah warga tersebut untuk perekaman. Berarti ada khusus ataupun aturan-aturan tertentu begitu ya? Inovasi ya, untuk itu khusus untuk yang sakit. Kayak kemarin ada disabilitas, bahkan ada yang stroke hanya bisa di tempat tidur, dan ternyata yang bersangkutan belum milik KTP. Nah, kami menghimbau pada kesempatan yang baik ini, tolong dicek orang tuanya yang masih memiliki orang tua yang lansia, apakah KTP-nya itu sudah KTP elektronik. Itu dulu. Karena kenapa? Kami banyak menerima permohonan orang tuanya sedang opname di rumah sakit, menggunakan BPJS tidak bisa karena belum perekaman. Seperti itu. Ketika kami harus perekaman ke rumah sakit, bukannya tidak bisa. Kalau yang bersangkutan dirawat di ICU dengan peralatan penuh itu kami tidak bisa merekam wajah. Jadi mengambil retina dan sebagainya. Apalagi dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Banyak seperti itu Mbak. Jadi tolong dicek orang tuanya, minimal tahu data-datanya, karena yang namanya sakit kita nggak tahu kan. Tiba-tiba sakit di rumah sakit, harusnya bisa dibantu dengan BPJS, tapi karena tidak memiliki NIK, karena belum perekaman kan tidak bisa, kan kasihan. Itu kan hanya biaya sendiri jadinya kan, seperti itu. Jadi kami menghimbau apapun kondisinya, kalau memang tidak bisa dimobilisasi ke kantor camat atau ke kantor kami, mohon ke Pak Mekel untuk bersurat ke kami. Kami akan datangi ke rumah yang bersangkutan untuk perekaman, seperti itu. Baik, ya ini karena keterbatasan waktu ya Pak Kadis ya. Baik. Tanpa terasa hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sedari awal hingga hari ini memang banyak pesan penting ataupun himbauan-himbauan pendengar yang sudah disampaikan oleh narasumber, yakni Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng Bapak Made Juartawan SST PMM, seputar topiknya pencapaian perekaman EKTP bagi pemilih pemula di Buleleng. Untuk Anda yang sudah beratensi, Haji di Dewi Sartika, Pak Sudarsana, Pak Romi, dan juga Papa Dimas, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat terkait topik yang sudah kami perbincangkan dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken. Baik Pak Kadis, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Saya ada pantun satu ini. Silakan. Sebelum tutup sama Mbak Ayu. Cabai terasi disangrai agar berbau. Tumis tempe dan tahu menjadi satu. Wahai generasi muda, hadirkan di pemilu, pastikan hadir di pemilu dengan perekaman KTP terlebih dahulu. Waduh, mantap sekali pantunnya Pak ya. Ya, saya harapkan sangat bisa menukik. menggugah generasi muda
jangan semangatnya ikut pemilu tapi belum berkamar kan nggak bisa nanti. Baik, pantun tadi sudah mewakili Pak ya, Ya, mewakili isi hati, keikhlasan hati untuk memacu para generasi muda. Jangan lupa menggunakan hak pilihnya dengan melakukan perekaman EKTP. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikanken untuk edisi hari ini Selasa 31 Oktober 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM